Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, untuk kali ini teman-teman kita sudah memasuki bab baru ya, yaitu tentang himpunan. Kurang lebih nanti kita akan membahas tentang ke-10 subbab ini. Oke, langsung saja di sini kita awali untuk yang pertama tentang definisi dan notasi dari himpunan. Saya rasa tidak akan kesulitan ya teman-teman karena sudah pernah bahkan sering ya menggunakan kata himpunan ini dalam matematika. Ya, di sini untuk definisi himpunan itu adalah sekumpulan objek-objek yang berbeda. Ya, lalu objek di dalam himpunan itu kita biasa menyebutnya dengan elemen, unsur maupun anggota. Kemudian di sini untuk notasi penulisannya, himpunan itu biasa dinyatakan dengan huruf besar seperti A besar, B besar, X besar, Y besar dan seterusnya. Sementara anggota maupun elemennya maupun unsur himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf kecil. Huruf A kecil, B kecil, ya, dan seterusnya. Kalau misal angka ya biasa aja, ya. Nah, di sini untuk contoh penulisan notasinya, misal terdapat himpunan A, di sini huruf A besar, nama himpunannya, lalu elemennya atau unsurnya itu 1, 2, 3, X kecil ya kecil. Nah, ini jangan lupa untuk penulisan anggota dari elemen itu kita menggunakan kurung kurawal seperti ini ya. Lalu untuk notasi ya, untuk notasi yang kita gunakan untuk menyatakan bahwa satu anggota itu elemen atau bukan elemen dari suatu himpunan itu biasanya dengan huruf E seperti ini, E melengkung ya. Di sini kita lihat 1 itu merupakan elemen dari A, ya. Jadi di sini penulisannya 1 anggota atau elemen himpunan A, membacanya seperti itu. Lalu di sini karena Z bukan elemen dari A, biasanya kita notasikan seperti ini, ada coretan di huruf E-nya gitu ya, yang menyatakan bahwa Z bukan elemen atau anggota dari himpunan A. Oke, saya rasa tidak ada masalah. Selanjutnya ke penyajian himpunan. Untuk menyajikan himpunan dan anggota-anggotanya itu kita ada beberapa cara ya. Yang pertama dengan cara mendaftar, yaitu kita menyebutkan satu persatu semua anggota himpunan. Ya, misalnya A itu 1, 2, 3, 4, lalu B sama dengan 2, 4, 6, 8, seperti itu ya. Kalau ini untuk yang penulisan himpunan yang dia itu terbatas anggotanya ya. Kalau misal tak terbatas ya, jadi misalnya himpunan bilangan asli ya, himpunan bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, nah itu biasanya nanti seterusnya titik-titik seperti itu cukup. Ya, tidak perlu menyebutkan semuanya karena kita juga tidak bisa menyebutkan semua bilangan asli karena bilangan asli itu ada tak hingga banyaknya ya. Oke, selanjutnya di sini untuk penyajian himpunan kedua dengan cara menggunakan simbol-simbol baku. Ya, biasanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Huruf baku ini maksudnya ini sudah lazim digunakan bahwa huruf Z ya, huruf Z besar ini untuk menyatakan himpunan bilangan bulat. Huruf R besar ini biasa atau lazim digunakan untuk menyatakan himpunan bilangan real seperti itu. Ya, C itu untuk himpunan bilangan kompleks. Q itu himpunan bilangan rasional, N itu himpunan bilangan asli atau natural. Kemudian di sini ada tanda positif di atas ini yang dimaksud adalah himpunan bilangan bulat tapi yang positif. Selanjutnya kalau ada yang tanda negatifnya berarti yang diambil itu yang negatifnya gitu. Jadi nanti analog untuk bilangan R
ya. R misal ada tanda positif berarti maksudnya itu himpunan bilangan real yang positif. Itu ya. Selanjutnya untuk tanda bintang seperti ini R star itu maksudnya himpunan bilangan real yang tak nol. Jadi 0 itu tidak masuk ke dalam himpunan tersebut. Seperti itu. Untuk penyajian selanjutnya yaitu menggunakan notasi pembentuk himpunan. Secara umum penulisannya seperti ini. Ya, kurung kurawal X di mana lalu diikuti ini strip ya, biasanya kita baca di mana X di mana bla 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 gitu. Ya, ini itu diisi dengan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Misalnya kita mau menuliskan himpunan A, yang mana A itu merupakan himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Nah, untuk penulisannya bisa menggunakan seperti ini untuk notasi pembentuk himpunan, yaitu kurung kurawal X, di mana X adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Akan tapi di sini kita jarang gunakan di dalam matematika ya untuk kalimat seperti ini. Biasanya kita tuliskan dengan notasi ya seperti ini, yaitu X di mana X kurang dari 5, lalu X ini merupakan elemen dari himpunan bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya ini kan dengan notasi. Kalau kita mau menuliskannya dengan cara menjabarkan satu-satu anggotanya ya seperti ini. Berarti A sama dengan 1, 2, 3, 4. Itu ya. Biasanya untuk notasi ini sering kita gunakan terutama untuk himpunan yang memang anggotanya amat sangat banyak sekali. Kalau menjabarkan seperti ini, kalau masih sedikit anggotanya masih memungkinkan untuk kita. Nah, tapi jika anggotanya sangat banyak, nah biasanya ini yang kita gunakan. Makanya ini sering sekali kita gunakan untuk notasi pembentuk himpunan. Ya. Lalu contoh selanjutnya. M merupakan himpunan di mana anggotanya adalah X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah ini. Ini contoh dalam bentuk himpunan mahasiswa itu ya. Oke, saya rasa tidak ada masalah. Untuk selanjutnya himpunan juga bisa kita sajikan dalam bentuk diagram Venn ya. Ini misalnya ada U itu himpunan universal ya, seperti misalnya himpunan semesta di sini gitu ya. Di sini untuk universalnya itu misal 1 sampai 8, lalu ada himpunan A1 2 3 5, B2 5 6 8. Nah, untuk menyusun diagram Venn-nya seperti ini ya. Karena di sini ada yang beririsan yaitu 2 dan 5, maka kita menggambarnya seperti ini. Ya, lalu di sini nama himpunannya apa? Lalu di sini himpunan universalnya, lalu anggota yang tidak atau bukan merupakan himpunan elemen yang bukan merupakan himpunan dari A dan B tetap kita tulis karena masih masuk ke dalam himpunan universal. Ya, seperti ini juga saya rasa tidak ada masalah karena teman-teman sudah pernah dapat sebelumnya ya tentang diagram Venn. Oke, selanjutnya di sini saya sajikan skema himpunan bilangan karena amat sangat sering sekali digunakan dalam ilmu matematika yang lain. Ya, ini pengetahuan dasar saja bahwa di sini untuk skema himpunan bilangan yang paling atas ini adalah bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks itu di dalamnya itu memuat himpunan bilangan real maupun bilangan imajiner. Ya, bilangan imajiner itu adalah akar bilangan negatif. Lalu di sini untuk bilangan real bisa diturunkan lagi menjadi bilangan rasional dan irasional. Ya, lalu di sini untuk bilangan rasional bisa kita bagi menjadi bilangan pecahan maupun bilangan bulat. Ya, untuk pecahan itu bentuknya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk persen, desimal, pecahan biasa maupun campuran. Selanjutnya di sini untuk bilangan bulat kita bisa bagi menjadi bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Sementara bilangan cacah ini dari 0 ya, makanya di sini bisa dibagi 0 sama himpunan bilangan asli. Asli itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Oke, selanjutnya dari himpunan bilangan asli ini atau bilangan bulat positif.
Ini bisa kita bagi ada bilangan 1, ada bilangan prima, dan bilangan komposit. Jadi bilangan komposit di sini adalah bilangan asli selain 1 dan bukan bilangan prima. Ya, jadi mempunyai faktor pembagi selain dirinya sendiri dan 1 ada lagi yang lain. Jadi misalnya untuk bilangan komposit itu ya 4, ya, terus 6, 8 dan seterusnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Saya harap ini teman-teman memahami skema ini karena ini sering kita gunakan dalam berbagai ilmu matematika, ya. Mengenal dulu apa saja itu bilangan-bilangan ini. Untuk notasinya tadi sudah kita bahas ya. Notasinya ini C, ini R, ini Q gitu ya. Bilangan bulat tadi Z itu ada yang menyebutnya dari kata Zahlan ya. Lalu ada bilangan untuk yang bulat negatif berarti Z. Terus ada tanda negatif di atas, kanan atas. Lalu bilangan asli itu N ya, dari kata natural. Lalu bilangan bulat positif Z bisa dinotasikan juga bilangan asli itu dengan Z plus ya, bilangan bulat positif gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya untuk pengenalan tentang himpunan ada yang terbatas dan ada yang tak terbatas. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya contoh penulisan himpunan yang tak terbatas seperti apa. Itu ya, dari definisi dulu di sini suatu himpunan dikatakan terbatas bila elemen-elemennya dihitung, maka proses penghitungan ini akan berakhir. Jadi ketemu elemen terakhirnya apa gitu. Misalnya M ini adalah himpunan anggota X yang mana X-nya itu adalah nama-nama hari. Nah, di sini terbatas. Kenapa? Soalnya saat kita menghitungnya itu akan berakhir proses perhitungannya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Udah, titik. Sementara untuk yang N ini ya, N itu misal bilangan elemennya itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, ini tak terbatas karena kita tidak bisa mengakhiri perhitungan ini kan sampai tak hingga banyaknya. N ini merupakan bilangan genap ya, 2, 4, 6, 8. Jadi seterusnya kayak gitu. Ini sampai tak hingga banyaknya. Jadi ini N ini termasuk ke dalam himpunan tak terbatas. Nah, selanjutnya untuk yang P ini contoh selanjutnya P adalah X, di mana X itu sungai-sungai, nama-nama sungai di dunia. Nah, di sini walaupun ada sangat banyak ya nama-nama sungai di dunia, tapi ini masih tergolong himpunan terbatas karena bisa kita lakukan menyebutkan nama-nama sungai itu walaupun posisinya sekarang kita nggak tahu ya, ada sangat banyak sekali, tapi banyaknya itu akan ada proses akhirnya, akan ada nama sungai terakhir yang bisa kita temukan seperti itu. Jadi walaupun banyak, tapi asal bisa berakhir proses perhitungannya, tetap kita sebut dengan dia himpunannya itu terbatas, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan istilah kardinalitas. Di sini kita awali dengan apa itu kardinalitas ya. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kardinalitas itu jumlah atau banyaknya anggota dari suatu himpunan ya. Banyaknya elemen yang berbeda dengan catatan berbeda. Jadi kalau misalnya ada yang kembar, anggotanya kita hitung 1. Itu ya. Notasinya seperti ini, N dalam kurung ini A-nya itu nama himpunannya. Jadi misal nama himpunannya B, ya kita tulisnya di sini B. Itu ya. Atau bisa kita tulis seperti ini. Seperti tanda mutlak, tapi ini bukan mutlak ya. Ini kardinalitas A. Lalu di sini saya berikan contoh. Misal ada contoh himpunan B. Ya, B itu merupakan himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 20.
bilangan prima yang lebih kecil dari 20, berarti saat kita coba untuk menulis B dengan cara menyebutkan satu persatu anggotanya, berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, dari sini berarti bisa kita dapatkan kardinalitas B sama dengan 8. Itu ya, banyaknya anggota berbeda dari suatu himpunan itu adalah kardinalitas. Oke, selanjutnya tentang himpunan kosong atau null set. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinalitas sama dengan 0. Oke, saya ulangi, himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki satupun anggota, ya, atau lebih enaknya himpunan kosong itu himpunan yang tidak mempunyai anggota, itu ya, atau himpunan kardinalitasnya 0. Ya, untuk notasinya seperti ini atau seperti ini. Ya, boleh ini, pilih aja salah satu, tapi jangan keduanya. Jangan seperti ini ya. Jangan seperti ini. Jadi jangan ditulis keduanya sekaligus dalam satu penulisan gitu. Karena ini jadinya bukan himpunan kosong. Ini merupakan himpunan ya yang di dalamnya itu memuat himpunan kosong. Jadi kalau ini itu bukan himpunan kosong karena dia mempunyai elemen, yaitu elemennya itu himpunan kosong, gitu maksudnya. Beda hal. Kalau himpunan kosong seperti ini, tidak ada anggotanya. Ya, untuk contohnya di sini misalkan ada himpunan A di mana A itu X dengan X-nya ini memenuhi X kuadrat plus 1 sama dengan 0, dengan X-nya itu merupakan elemen himpunan bilangan real. Nah, di sini kita perhatikan A itu X. Berarti kita perlu cari dulu X-nya itu apa. Ya, di sini kita perlu cari dulu X-nya itu berapa. Berarti di sini jadinya X kuadrat sama dengan negatif 1. Nah, kalau X kuadrat sama dengan negatif 1, berarti mau tidak mau ia dalam bentuk bilangan imajiner karena akar negatif. Ya, nah jadi karena di sini X-nya itu didefinisikan sebagai bilangan real, bilangan imajiner tidak masuk ke dalam ini, berarti A itu tidak mempunyai anggota. Jadi maka kardinalitas A sama dengan 0. Jadi A merupakan himpunan kosong karena tidak mempunyai anggota. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan selanjutnya tentang himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Ya, kalau dinyatakan dalam bentuk simbol seperti ini definisi dari himpunan bagian. Untuk setiap X, ya, jika X elemen A, maka X elemen B. Ini definisi dari himpunan bagian. Ya, untuk notasinya seperti ini, ya. Notasinya A subset B, atau untuk notasi yang berbeda tapi maksudnya sama bisa dengan cara seperti ini. Ya, kalau seperti ini bacanya B superset dari A. Ya. Oke, untuk contohnya seperti ini. Himpunan 1, 2, 3 ini merupakan subset dari himpunan ini. Mengapa? Karena untuk setiap elemen di sini, ya, kita ikuti notasinya. Untuk setiap elemen di sini, ya, merupakan elemen di sini juga. Di sini ya letaknya 1, 2, 3. Ya. Setiap bagiannya ini yang di sini harus ada di sini. Misal ada satu saja yang di sini yang tidak ada di ini, ya, maka tidak bisa kita katakan subset. Misalnya
ada di sini 1 2 3 100. 1 2 3 masuk ada di sini masuk ke dalam sini, tapi 100-nya tidak masuk. Karena tidak ada di sini, maka tidak bisa kita katakan subset. Itu ya. Oke, selanjutnya di sini B, ini 1 2 3 subset dari dirinya sendiri. Jadi setiap himpunan itu selalu menjadi subset dari dirinya sendiri. B subset B, C subset C, D subset D gitu ya. Oke, untuk contoh selanjutnya di sini misal ada dua himpunan A dan B. Ya, untuk A itu X, Y di mana X plus Y kurang dari 4, X-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Lalu yang B, X, Y di mana 2X plus Y kurang dari 4 dan X dan Y-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Untuk kedua himpunan ini hampir sama ya. Bedanya dia hanya terletak di sininya X, yang satu X, di sini 2X. Untuk A dan B ini contoh dari himpunan yang memang kita sulit untuk menyatakan satu persatu anggotanya. Di sini maaf belum disebutkan ya, X dan Y itu maksudnya di sini adalah himpunan bilangan, elemen dari himpunan bilangan real. Saya tuliskan dulu. Ya, kurang lebih ada tambahnya seperti ini ya, X, Y itu elemen dari bilangan real. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa menyebutkan satu persatu karena memang amat sangat banyak sekali ya. Real itu himpunan yang banyaknya sendiri ada tak hingga gitu. Jadi untuk yang himpunan yang di dalamnya itu elemennya itu merupakan himpunan bilangan real, memang kita susah untuk menyusunnya dengan cara menyajikan satu persatu anggotanya. Makanya notasi seperti ini adalah penyajian himpunan yang favorit ya, karena bisa mewakili semua keadaan gitu. Makanya yang sering kita jumpai itu penyajian himpunannya dengan cara notasi ya. Oke, di sini kalau kita perhatikan karena di sini X, lalu di sini 2X, maka anggota yang di A itu dia lebih banyak ya. Karena di sini X-nya sendiri itu kan bisa jadi 2 kali lebih lebih banyak kemungkinannya X plus Y daripada yang 2X plus Y. Makanya di sini B itu subset A. Itu ya. Anggotanya lebih banyak yang di A. Jadi di sini B subset A. Oke, untuk selanjutnya di sini terkait dengan cara penyajian dengan menggunakan diagram Venn. A subset B itu seperti ini ya. Ini A, lalu yang di luar ini B, lalu ini himpunan universalnya. A subset B. Oke, untuk selanjutnya ada dua catatan dari saya. Yang pertama, ada kalanya mungkin teman-teman menemukan notasi seperti ini tanpa ada tanpa ada strip di bawah ya, hanya simbol C seperti ini. Kalau seperti ini berarti kita bisa membacanya dengan A himpunan bagian sejati B atau A proper subset B. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini itu dia A-nya subset B tapi tidak sama dengan. Ya. Kalau ini dia subset bisa jadi sama dengan, kalau yang ini tidak, A subset B dan A tidak sama dengan B. Jadi ada anggota-anggota di B yang tidak dimiliki oleh A. Itu ya. Lalu selanjutnya jika teman-teman menemui seperti ini maksudnya adalah A bukan himpunan bagian B. Nah, keadaan ini kita jumpai minimal ada satu elemen A jika minimal ada satu elemen A yang bukan elemen B, yang tadi sudah saya sebutkan di sini. Misal di sini ada 100 ya, maka A bukan subset B atau bukan himpunan bagian dari B karena ada satu elemen A, minimal ada satu elemen yang bukan menjadi elemen B. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Beberapa teorema terkait subset ya. Ini diantaranya saja. Teman-teman mungkin menjumpai teorema yang lain
Di sini kita bahas yang dasarnya ya. Yang pertama tentang himpunan kosong merupakan himpunan bagian atau subset dari setiap himpunan. Lalu selanjutnya A subset B dan B subset C, maka A subset C. Nah, dari sini kita mau mencoba karena ini teorema, mau kita coba buktikan. Teorema itu pernyataan yang perlu dibuktikan, atau teorema merupakan pernyataan yang melalui pembuktian. Ya, jadi di sini kita coba berlatih untuk membuktikan teorema terkait subset. Oke, yang pertama dulu ya. Oke, di sini langsung saya beri coretan ya biar lebih cepat kita bahas. Kita mau membuktikan himpunan kosong merupakan subset dari setiap himpunan. Berarti notasinya seperti ini. Ya, dengan A merupakan himpunan bagian, A merupakan sembarang himpunan. Jadi A ini mewakili sembarang himpunan. Jadi kita bebas memberikan notasinya. Di sini saya memilih A. Teman-teman kalau mau memilih B, mau pilih himpunan K dan seterusnya nggak masalah. Di sini saya pilihnya A ya. Jangan bingung, gitu ya. Kita mau membuktikan ini. Himpunan kosong merupakan subset dari sembarang himpunan. Ya. Oke, di sini akan kita buktikan dengan kontradiksi. Ya, teman-teman ingat kembali bagaimana pembuktian dengan kontradiksi, yaitu kita mengandaikan lawannya atau negasinya benar. Lalu nanti kita otak-atik, nanti kita cari sesuatu yang bertentangan. Nah, jadi diperoleh kontradiksi. Yang benar adalah pernyataan awal sebelum kita negasikan. Gitu ya. Jadi di sini kita cari dulu bentuk negasi dari subset ini, karena ini yang mau kita buktikan. Oke, kita cari negasinya. Untuk mencari negasi dari notasi ini, kita ubah dulu notasi ini ke bentuk dari definisi. Definisi dari subset itu adalah misal A subset B, berarti setiap elemen A merupakan elemen B, kan begitu. Nah, kalau dinotasikan kan seperti ini definisinya. Ya, untuk setiap X, jika X elemen himpunan kosong, maka X elemen A. Gitu ya, teman-teman. Nah, ingat kembali bentuk ini. Yang ini ya. Ini yang kita pakai. Jadi kita ubah dulu notasi subset tadi ke dalam definisi secara notasi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini baru kita cari negasinya apa. Teman-teman ingat kembali negasi dari pernyataan berkuantor, sudah kita pelajari di video sebelumnya. Berarti di sini universal berubah jadi ekstensial, lalu bentuk implikasi berubah jadi konjungsi ya. Lalu yang awalnya ini konsekuen dari implikasi ya, berubah jadi negasi yang antecedennya tetap. Ini P, ini Q ya. Negasi dari P implikasi Q adalah P dan negasi Q. Jadi ini tetap, lalu ini negasinya. Negasi dari X elemen A ya, berarti X bukan elemen A. Oke. Nah, ini kita andaikan benar. Ya, maka diandaikan benar terdapat X ya dengan X-nya elemen himpunan kosong dan X-nya bukan elemen A. Nah, saat kita mengadakan ini, kita coba otak-atik untuk menemukan kontradiksi ya. Nah, ternyata kita perhatikan di dalam kalimat yang kita anggap benar ini, ya diandaikan benar ini, ada kalimat X elemen himpunan kosong. Nah, di sini langsung kita bisa peroleh hal yang bertentangan. Bertentangan dengan apa? Yaitu bertentangan dengan definisi himpunan kosong. Kita ingat kembali, himpunan kosong itu memiliki definisi sebagai himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, di sini kok kita
benarkan X elemen himpunan kosong. Jadi kan bertentangan, berlawanan dengan himpunan kosong itu sendiri, definisi himpunan kosong. Jadi terjadi kontradiksi sehingga pengandaian salah dan terbukti benar sebelum kita andaikan, sebelum kita negasikan, yaitu yang ini. Jadi terbukti benar untuk setiap X elemen himpunan kosong, maka X elemen A. Nah, di sini berarti kita ini merupakan definisi himpunan kosong subset dari A. Jadi terbukti himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Oke, itu ya. Kita lanjutkan ke pembuktian yang teorema kedua, yang berbunyi teoremanya A subset B dan B subset C, maka A subset C. Ya. Nah, di sini untuk pembuktiannya kita menggunakan pembuktian biasa secara langsung ya. Diketahui apa dulu, kita tulis di sini. Diketahui A subset B dan B subset C, yang mau kita buktikan A subset C. Nah, di sini untuk pembuktian kita ubah dulu subset ini ke dalam definisi secara notasi ya. Untuk yang ini berarti ini ya, definisi ini itu ini ya. Nah, yang ini itu di sini. Jadi untuk setiap X elemen A, untuk setiap X, jika X elemen A maka X elemen B, dan ya, untuk setiap X, jika X elemen B maka X elemen C. Nah, dari sini karena di sini sama-sama memuat untuk setiap X, ya, di sini bisa kita keluarkan untuk setiap X-nya, lalu kita jadikan satu, ya, jika X elemen A maka X elemen B, dan X elemen B maka X elemen C. Nah, pada tahap ini kita ingat teman-teman hukum silogisme pada kaidah inferensi. Ya, saya tulis kembali di sini hukum silogismenya. Jika P maka Q dan Q maka R, ya, maka bisa kita simpulkan P maka R. Ya, kalau ini kan kaidah inferensinya tuh ditulis dalam bentuk vertikal ya, susunan seperti ini. Nah, kalau kita bentuk dalam mendatar seperti ini, berarti kan kita ingat kembali antar premis disambungkan dengan konjungsi. P maka Q dan Q maka R, lalu antara premis dan konklusi kita sambungkan dengan implikasi. Ya, teman-teman buka kembali ya untuk catatan terkait kaidah inferensi. Ya, lalu di sini adalah konklusinya. Nah, jadi ini kan ternyata sama. Ya, ini misal P, ini Q, ya, dan Q maka R. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan hukum silogisme itu kan tautologi ya, sudah dinyatakan, sudah bisa kita buktikan kebenarannya bahwa nanti implikasinya itu tautologi. Jadi valid hukum kaidah inferensinya valid atau sah untuk kita gunakan. Jadi di sini bisa kita simpulkan P maka R berarti X elemen A maka X elemen C. Nah, dari sini ternyata ini merupakan definisi dari A subset C untuk untuk setiap X, jika X elemen A maka X elemen C, berarti ini definisi dari A subset C. Ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan jika A subset B dan B subset C, maka A subset C. Di sini pakainya jika maka. Pada awalnya di sini mungkin kita menggunakan jika hanya jika karena definisi. Karena kalau definisi itu berarti kan dua arah. Ke kiri ke kanan boleh, kanan ke kiri boleh. Tapi waktu dalam tahap ini tandanya sudah berubah jadi implikasi ya teman-teman. Mengapa? Karena kaidah inferensi itu ini kan
menggunakannya implikasi. Dari sini ke sini itu implikasi hubungan antara premis dan konklusi. Jadi dari sini ke sini kita sudah berubah tandanya menjadi implikasi. Jadi dari sini jika ini maka ini. Itu ya. Oke. Saya rasa itu untuk teorema-teorema tentang subset lainnya itu ada banyak, nanti bisa kita latihan untuk membuktikannya, itu ya. Oke, kita lanjutkan, masih tentang himpunan ya. Untuk subset saya cukupkan, kita lanjut ke kesamaan himpunan. Kapan dua himpunan dikatakan sama dengan, itu maksudnya ya. Nah, di sini A dan B, misal ada himpunan A dan B. A dikatakan sama dengan B jika dan hanya jika. Nah, kata jika dan hanya jika ini berarti definisi, kayak menggantikan adalah gitu ya. Jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen A. Atau bisa juga definisi dalam redaksi lain ya, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A ya. Makanya ada notasinya seperti ini ya, A sama dengan B jika hanya jika A subset B dan B subset A, itu ya. Jadi jika tidak demikian maka kita biasanya notasinya dengan seperti ini, tidak sama dengan. Oke. Untuk contohnya di sini ada misalnya A itu elemennya 0 dan 1, sementara B itu X di mana X dikali X-1 sama dengan 0. Nah, dari sini walaupun notasinya nampaknya berbeda, ini sebenarnya A sama dengan B. Mengapa? Karena di sini kalau B ini jika kita sajikan dalam bentuk lain himpunannya ini, maka B itu dia sama dengan 0 dan 1 anggotanya ya. Teman-teman perhatikan pada persamaan ini ya. Ini berarti persamaan ini untuk B itu kan X, berarti kita perlu cari dulu nilai X-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya berarti kita cari dari sini. Cari solusinya apa? Solusinya apa? X-nya itu sama dengan berapa? Nah, dari sini karena di sini sudah dalam bentuk pemfaktoran ya, X dikali X-1 berarti X-nya itu sama dengan 0 ya, atau X sama dengan 1. Jadi ini pembuat nolnya. Yang membuat sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Jadi B itu sama dengan 0,1. Jadi karena sama ya, walaupun nampaknya notasinya berbeda, tapi sebenarnya A sama dengan B. Oke, selanjutnya yang ke contoh selanjutnya, jika A 3585 lalu B itu 538. Nah, ini juga A sama dengan B ya. Sekali lagi untuk 5 di sini kembar ya, itu karena sama ya, di sini ditulisnya 1 boleh. Oke. Untuk selanjutnya di sini contoh yang tidak sama dengan ya. Tiga 585 dan 38 jelas tidak sama dengan karena di sini tidak memuat 5 di B. Oke, selanjutnya di bawah ini itu tentang aksioma yang berlaku ya. Di antaranya mungkin ada aksioma-aksioma yang lain, teman-teman. Di sini yang kita sajikan ada 3 ya, yaitu A sama dengan B, B sama dengan B, A sama dengan A, B sama dengan B, C sama dengan C. Maksudnya itu adalah ya sembarang himpunan itu sama dengan dirinya sendiri gitu ya. Lalu jika A sama dengan B maka B sama dengan A, komutatif ya, sifatnya nggak masalah. Seperti bentuk sama dengan di persamaan biasa di aljabar biasa itu ya. Lalu yang C, jika A sama dengan B, kok B sama dengan C, maka A sama dengan C. Tuh. Oke.
Kita lanjutkan. Ada istilah himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Ya. Lalu di sini untuk notasinya PA power set dari himpunan A. Kalau misalnya di sini himpunannya B berarti PB gitu ya. Lalu bisa juga menggunakan notasi 2 pangkat A. Sekali lagi A itu adalah nama himpunan. Jadi kalau misalnya himpunannya B ya berarti 2 pangkat B. Gitu ya. Oke, di sini untuk selanjutnya untuk mengetahui berapa banyak anggota dari power set ya, atau kardinalitas dari power set ya. Di sini ada rumusnya. Jika kardinalitas dari A sama dengan M atau banyaknya elemen A sama dengan M ya, maka kardinalitas dari power set A sama dengan 2 pangkat M. Itu ya. Di sini untuk contohnya, misal ada himpunan A. Himpunan A itu terdiri dari anggota 1 dan 3. Maka power set A itu adalah pertama himpunan kosong. Sekali lagi himpunan kosong ada menjadi himpunan bagian dari sembarang himpunan. Gitu. Jadi makanya selalu ada di sembarang himpunan termasuk di power set ini ya. Jadi di sini himpunan kosong, lalu dituliskan himpunan per satu elemen, yaitu ini himpunan per elemen 1 ya. Lalu di sini 3, lalu di sini untuk himpunan bagian yang mempunyai elemen atau unsurnya sebanyak 2. Ya, jadi di sini ada 4 anggota dari power set A. Kalau kita tentukan menggunakan rumus, berarti di sini kardinalitas A sama dengan 2, karena anggotanya ada 2 ya. Berarti M-nya 2, lalu power set-nya kan 2 pangkat 2, 4. 1, 2, 3, 4, sudah sesuai. Oke, jadi sekali lagi himpunan kuasa itu merupakan himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A. Ya, jadi teman-teman harus mencari himpunan bagian dari kosong dulu atau himpunan kosong dulu, lalu himpunan bagian yang terdiri dari 1 elemen dulu, lalu himpunan bagian apa saja yang terdiri dari 2 elemen, lalu himpunan bagian yang terdiri dari 3 elemen, dan seterusnya sampai ada berapa banyak elemen di A. Jadi kalau misal di sini ada 4, berarti teman-teman cari himpunan bagian yang unsurnya ada 4 dari A gitu, satu persatu gitu, bisa sangat panjang sekali. Makanya di sini kita perlu menggunakan rumus ini untuk ngecek apakah ada yang kurang atau tidak, apakah ada yang terlewat kita tulis atau tidak gitu dalam menyusun anggota-anggota dari himpunan kuasa PA ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada keluarga himpunan atau nama lainnya family set atau set of sets. Ya, di sini untuk notasinya biasanya ditulisnya tuh huruf kapital tapi italic gitu. Hurufnya itu cantik ya, ada melengkung-melengkungnya kayak gitu. Itu ciri khas dari family set. Ya, kalau himpunan biasa kan hurufnya kapital biasa, kapital tegak. Nah, tapi kalau himpunan keluarga himpunan atau family set itu biasanya kapitalnya itu tapi dia melengkung ya, meliuk gitu, italic, pokoknya cantik lah. Ada yang menyebutnya itu menggunakan huruf cantik gitu ya. Ya, di sini untuk himpunan A disebut keluarga himpunan bila semua anggotanya berupa himpunan. Ya, contohnya ini A itu himpunan 2,3, 2, terus himpunan 5,6. Teman-teman perhatikan ciri-cirinya ya. Ciri-ciri himpunan itu ya kita menulisnya dengan menggunakan huruf kurung kurawal.
Jadi di sini kalau A itu sebagai keluarga himpunan, berarti kan elemen-elemennya kan himpunan. Berarti elemen-elemennya tuh selalu ada kurung kurawalnya. Itu ciri-cirinya ya. Lalu di sini untuk yang contoh selanjutnya B, ini bukan merupakan keluarga himpunan karena di sini ada yang bukan berupa himpunan tapi elemen biasa ya, anggota biasa itu yaitu 2 dan 4. Karena 2 dan 4 itu tidak termasuk ke dalam himpunan, padahal family set itu elemennya itu semuanya harus himpunan. Nah, jadi B itu bukan keluarga himpunan. Itu ya. Nah, selanjutnya contoh lain keluarga himpunan itu adalah himpunan kuasa atau power set. Itu jelas merupakan contoh keluarga himpunan karena di sini bisa diperhatikan ya teman-teman, power set itu tadi sekali lagi adalah semua himpunan bagian ya, berarti anggota-anggotanya itu ya himpunan ya, berarti karena himpunan yang elemen-elemennya merupakan himpunan, jadi power set itu masuk ke dalam keluarga himpunan atau family set ya. Itu beberapa pengetahuan dasar tentang himpunan. Untuk selanjutnya sebenarnya masih banyak ada tentang operasi himpunan seperti irisan, union dan sebagainya. Terus ada juga tentang hukum-hukum yang berlaku dalam himpunan. Insya Allah kita pelajari di video selanjutnya. Untuk pengetahuan dasar tentang himpunan kali ini saya rasa cukupkan. Semoga bermanfaat. Perbanyak latihan. Ya, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.